Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Azam Beta Batam, di video kali ini kita akan mengawinkan atau memijahkan dua pasang ikan cupang ya. Pasangan pertama yaitu Red Koi Galaxy untuk male-nya dan female-nya itu multicolor ya. Pasangan yang kedua yaitu Black Series yang lagi ngetren yaitu Avatar ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah pasangan pertama Red Koi Galaxy dan betinanya multicolor ya. Nah ini saya mau melihat anakannya seperti apa sih kalau Red Koi Galaxy dikawinkan atau dipijahkan dengan multicolor ya. Untuk yang male-nya sendiri ini sudah dua kali dipijahkan ya. Jadi memang yang male-nya ini alhamdulillah dia sangat lihai ya untuk dalam hal pemijahan, makanya saya gunakan lagi. Oke, kita beralih ke ikan yang selanjutnya yaitu Black Series ya. Baik teman-teman, jadi ini adalah pasangan yang satu lagi yaitu Black Series. Nah ini sudah pernah saya pijahkan ya sebelumnya. Jadi di pemijahan pertama itu sudah 2 bulan ya usia burayaknya, sudah lumayan besar. Namun yang hidup tidak terlalu banyak dan saat netes pun juga nggak terlalu banyak. Sepertinya memang saat itu betinanya belum full telur atau memang si jantannya kurang bisa meras telurnya ya. Banyak faktor sih ya teman-teman. Nah ini saya mau coba pijahkan lagi. Jadi ini pemijahan kedua ya buat kedua pasangan yang ini. Jadi teman-teman, sebelumnya nih saya mau pijahkan menggunakan male yang ini, yang blinknya lebih banyak. Cuman kok saya lihat tadi sebelum mau dipijahkan male-nya nih kurang fit kayaknya. Jadi saya putuskan saja menggunakan male yang tadi ya teman-teman. Ini nanti kita perawatan dulu biar fit dulu, baru kita pijahkan lagi. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum memijahkan ikan kita terlebih dahulu menyiapkan wadah dan airnya, serta juga menyiapkan tempat untuk ikannya menaruh buih atau telurnya ya. Nih di kesempatan kali ini saya menggunakan gabus ya, saya potong tengahnya. Kenapa saya memilih menggunakan ini? Saya ingin mencoba jika menggunakan ini seperti apa sih hasilnya. Karena sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan daun dan juga menggunakan plastik. Untuk daun sendiri agak sulit ya melihat kondisi apakah ikannya ini sudah mengeluarkan telur atau belum. Sedangkan untuk menggunakan plastik ini bisa terlihat dengan jelas ya apakah ikannya sudah bertelur atau belum. Jadi teman-teman intinya bebas aja ya teman-teman, mau pakai media apa aja tempat pemijahannya dan juga media apa aja tempat untuk ikannya menaruh buih dan telurnya, tergantung teman-teman seperti apa enaknya. Nah hal pertama yang biasa saya lakukan sebelum memijahkan adalah menyiapkan wadahnya beserta komposisi airnya ya. Jadi airnya ini adalah air endapan yang sudah saya berikan garam ikan dan juga obat biru. Kemudian saya sertakan juga daun ketapang. Jadi ini daun ketapangnya sudah saya angkat. Mengenai media atau tempat pemijahannya itu tergantung lagi ya kepada teman-teman. Nih kalau saya sudah pernah menggunakan langsung di media styrofoam ya, ada di video saya sebelumnya saya menggunakan di styrofoam. Jadi memang itu tergantung sama karakter ikan dan fisiknya ikan tersebut. Jika ikan tersebut
maksudnya ikan male-nya ya, yang jantannya itu fisiknya kuat, itu sih tidak masalah. Karena media yang terlalu besar ini akan menguras sekali tenaganya si male-nya ya, harus ngejar-ngejar si betinanya. Sedangkan di media yang lebih kecil, lebih sempit, itu sangat menghemat tenaga si male-nya ya. Jadi lebih efektif sih menurut saya menggunakan media yang tidak terlalu besar ya. Sedangkan untuk airnya sendiri juga jangan terlalu tinggi, karena agar memudahkan si male-nya atau jantannya ini memungut ya telur-telurnya, terus menaruh ke buihnya. Dan itu juga sangat pengaruh ya, kalau airnya terlalu tinggi bisa mengurangi tenaga ya atau fisiknya si male-nya atau jantannya. Baik teman-teman, kita masukkan saja indukan jantannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang jantan red koi galaxy, kemudian jantan black seriesnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk saya sendiri itu menggunakan teknik penjodohan. Jadi saya jodohkannya itu dari pagi, kemudian sorenya saya satukan jantan dan betinanya. Mengapa saya memilih teknik penjodohan? Karena agar ikan jantannya ini tidak terlalu agresif. Namun teman-teman yang mau mencoba langsung tanpa penjodohan juga tidak ada masalah ya, karena saya juga sendiri pernah mencoba tidak dijodohkan dahulu dan jadi-jadi saja. Baik teman-teman, nih kita tutup saja sebelahnya biar konsentrasi ke pasangannya masing-masing. Kemudian kita masukkan indukan betinanya ya, female-nya. Nah ini saya gunakan wadah air mineral ya. Kita masukkan saja di dekat sarangnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kalau sudah begini nanti tinggal ditunggu saja sampai sore hari. Ini menurut versi saya ya. Itu saya cuma dari pagi sampai sore hari. Apabila teman-teman melakukan penjodohannya lebih dari 1 hari atau 2 hari, itu monggo-monggo saja ya, sah-sah saja, tergantung teman-teman masing-masing. Nah yang ini adalah versi saya ya teman-teman. Jadi kita akan masukkan indukan betinanya itu pada sore hari ya, menjelang maghrib. Banyak faktor ya yang mempengaruhi mengapa pemijahan ikan kita itu gagal. Jadi beberapa diantaranya itu ada 2 faktor besar. Yang pertama itu faktor ikan. Dari faktor ikan ini kita bisa lihat kondisi ikannya ya, apakah dia sehat apa tidak. Nah contohnya yang tadi untuk black seriesnya saya mau mengijahkan itu yang lebih banyak blingnya ya, ternyata kondisinya sedang tidak fit, jadi saya ganti saja dengan male yang lain ya, male yang lain. Kemudian kita juga harus melihat itu usia indukannya ya, baik itu yang jantan maupun yang betina. Usia minimal untuk dibreed itu menurut saya 4 bulan ya. Jadi kalau ada yang nanya nih, kalau misalkan kondisi ikannya itu di bawah 4 bulan bisa atau tidak dipijahkan? Bisa saja teman-teman, cuman nanti hasilnya kurang memuaskan. Jadi karena ini kan kalau untuk betinanya telurnya masih telur muda ya, belum cukup matang telurnya, dan juga belum full telur ya. Dan biasanya kondisi burayaknya itu lebih lemah, lebih cepat banyak yang mati. Dan sepertinya waktu itu yang saat pertama kali pemijahan black series ini itu kayaknya masih kurang cukup umur, mungkin ya menurut saya kurang cukup umur, jadi hasilnya kurang memuaskan karena faktor-faktor lain juga berpengaruh. Jadi selain umur juga ada faktor yang lain ya. Nah kemudian
faktor yang mempengaruhi gagalnya pemijahan adalah itu size betinanya lebih besar dari size jantan. Jadi teman-teman yang mau mijahin itu diperhatikan juga size-nya ya. Jadi jangan langsung main pijahkan tapi tidak melihat size-nya. Karena kalau size-nya ini lebih besar, itu bisa, maksudnya size betinanya ini lebih besar, otomatis bisa jadi itu betinanya lebih garang daripada jantannya. Nah ini bisa jadi salah satu faktornya gagalnya kita untuk breeding. Jadi itu tadi dari faktor yang ikannya sendiri ya. Kemudian di faktor yang eksternal itu di luar ikan. Jadi faktor yang mempengaruhi itu bisa jadi adalah media pemijahan, seperti yang saya sampaikan tadi mengenai media pemijahan, bahwasanya sangat juga berpengaruh pada berhasil atau tidaknya pemijahan ya. Karena terlalu besar wadah pemijahannya itu akan memengaruhi kondisi fisik si ikan jantannya. Walaupun di beberapa breeding saya pernah berhasil, namun di beberapa breeding lainnya itu saya gagal ya di tempat yang lebih besar. Jadi makanya saya lebih menggunakan tempat yang lebih kecil karena lebih efektif untuk si jantannya mengejar si betinanya. Kemudian itu dari pH air ya. Jadi pH air ini juga pengaruh terhadap berhasil atau tidaknya pemijahan ya teman-teman. Jadi untuk pH air yang baik untuk ikan cupang ini itu adalah kurang lebih 6,2 sampai 7 ya teman-teman. Kalau teman-teman punya alatnya pH meter itu ya, itu bisa lebih baik lagi, lebih enak, lebih tahu kita apakah air settingannya ini sudah bagus atau belum untuk pH-nya ya. Makanya saya berikan itu daun ketapang sebelumnya pada rendamannya ya. Itu karena memang daun ketapang ini sangat berpengaruh untuk pH air tersebut ya. Makanya paling tidak kalaupun tidak punya alat ya direndemin aja sama air daun ketapang. Jadi teman-teman, untuk faktor berikutnya yang mempengaruhi gagalnya pemijahan yaitu adalah suhu air ya. Jadi suhu air yang baik untuk ikan cupang ini kurang lebih 23 sampai 25 derajat Celcius. Untuk itu makanya kalau terlalu panas juga tidak baik ya. Untuk menjaga suhu tersebut saya gunakan wadah ini ya, styrofoam. Lalu nanti styrofoam ini akan kita tutup, jadi insya Allah suhunya terjaga. Dan akan lebih baik lagi jika teman-teman punya alat untuk mengukur suhu airnya ya, itu lebih bagus lagi. Baik teman-teman, selanjutnya faktor eksternal yang mempengaruhi gagalnya pemijahan ikan cupang kita itu sering dilihatin ya teman-teman. Terlalu sering dilihatin nih, jadi bisa stres ya ikannya. Karena stres nanti itu jantannya juga bisa makanin telurnya ya. Jadi untuk mengecek ikannya atau melihat ikannya ini sudah bertelur atau belum sih nggak apa-apa sih teman-teman, itu harus dicek. Karena kalau tidak dicek nanti kita kecolongan sudah bertelur dan indukan betinanya sudah diusir, tapi kita tidak angkat indukan betinanya, malah telurnya ini dimakanin sama betinanya. Namun ada juga jantan yang akan memprotek telurnya itu dari dimakannya si telur dari indukan betina. Jadi akan diusir ya dari sarangnya agar betinanya menjauh dari sarangnya untuk mencegah betinanya makan telurnya. Namun ada juga yang jantannya nih yang tidak ngusir ya, atau dibiarin aja nih, lempengin aja betinanya makan. Nah ini yang kita menghindari itu. Maka waktu yang tepat untuk mengecek ikannya yaitu saat esok harinya ya. Jadi misalkan hari ini sorenya ini saya satukan kan indukan jantan dan betinanya, kemudian esok hari itu sekitar jam-jam 9 itu bisa dicek kembali, atau nanti agak siangan jam 12 bisa dicek kembali apakah sudah ada telur atau tidak. Seharusnya sih sudah ada, kalau itu normalnya sih sudah ada ya teman-teman. Nah faktor eksternal yang terakhir yang mempengaruhi gagalnya pemijahan ikan cupang yaitu
lingkungan yang bising. Jadi teman-teman juga pandai-pandai milih tempat untuk menaruh wadah pemijahannya. Nah, di sini saya menaruhnya itu di garasi ya, dan ditutup dan di dalam wadah styrofoam. Jadi meredam kebisingan yang ada di luar wadah ya teman-teman. Jadi ikannya bisa fokus untuk pemijahan ya, atau perkawinannya. Baik teman-teman, jadi itu beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya pemijahan. Apabila ada teman-teman yang mempunyai tambahan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya pemijahan ikan cupang, teman-teman boleh sharing di kolom komentar. Dan apa yang telah saya sampaikan tadi adalah sharing saya terhadap apa yang saya ketahui. Baik teman-teman, sampai di sini saja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.